Setelah beberapa tahun, GPIB Immanuel Bekasi akhirnya kembali memiliki sosok ketua majelis jemaat wanita, yakni Pendeta Maria Silahaui. Ya, saya ingat waktu itu setelah saya menyelesaikan pendidikan pascasarjana di UKI, lalu belum sempat saya mengabdi kepada jemaat di Pelita Jakarta. Lalu surat tugas yang menugaskan saya dari Majelis Sinode untuk mutasi. Nah, sesuai dengan bidang studi saya adalah pendidikan agama Kristen, sehingga itulah yang coba dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Immanuel Bekasi, khususnya untuk pelayanan anak. Ya, yang biasa mereka pakai media begitu kan, memberikan informasi banyak di tengah-tengah pelayanan anak gitu. Termasuk juga gerakan pemuda sih. Di kala itu ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Pendeta Maria Silahaui saat menginjakan kakinya di GPIB Immanuel Bekasi. Saya ingat waktu proses pergantian atap. Ya, pergantian atap waktu itu kan masih lubang ya. Aduh, saya bilang panas banget nih gitu. Bagaimana kalau ini ditutup saja, kita pasang AC? Nah, itulah. Sehingga kita semua jemaat beribadah di ruang terbuka gitu kan. Ruang terbuka dengan menggunakan tenda, di situ kita beribadah gitu. Lumayan pergumulan saat itu, bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya proses pembangunan untuk penggantian atap bisa berjalan dengan baik. Disambung lagi dengan pengadaan Pastori 2 yang saat itu tidak terlalu jauh ya dari gedung gereja yang di ujung itu. Nah, itu yang kita upayakan supaya pendeta jemaat yang datang di Immanuel Bekasi, mereka bersama keluarga bisa menikmati, dan akhirnya benar dalam hitungan 6 bulan luar biasa perjalanan bersama dengan jemaat, hanya hitungan 6 bulan dana 3 miliar bisa terpenuhi. Kekuatan doa adalah kunci dari pelayanan Pendeta Maria Silahaui. Ya, saya ingat kalau saya nggak salah itu Pak Lapian ya. Selalu dia Pak Lapian itu penetua Lapian selalu berdoa di bawah mimbar. Nah, dan itu ketika saya perhatikan setiap kali Pak Lapian ngapain sih kok masuk gereja? Oh, berdoa. Jadi nah, saya pun melakukan hal yang sama memang gitu ya. Di bawah mimbar, di mimbar khususnya untuk proses pengadaan Pastori 2, lalu atap yang sementara diganti itu dananya tidak sedikit, memang ratusan juta gitu ya, dan tentunya di Pastori gitu, karena ketika saya masuk di situ kan nggak langsung masuk di Pastori gitu ya, tapi bukan kontrak kalau nggak salah, ada keluarga Sitanepesi di sektor pelayanan 9 yang menampung beberapa lama gitu. Baru setelah diperbaiki, baru saya bisa menempati Pastori yang ditempati waktu itu. Jadi caranya hanya dengan berdoa. Suka atau tidak suka, peranan tim doa subuh itu luar biasa gitu. Jadi harapannya ke depan tim doa subuh dan mungkin warga jemaat ya mengambil bagian dalam kegiatan ibadah subuh. Kalau sekarang di masa pandemi bisa doa subuh pakai Zoom, kira-kira seperti itu. Itu harapannya seperti itu aja mungkin. Nah. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Pendeta Maria Silahaui saat itu untuk mengkoordinir jemaat. Saya hanya mencoba untuk menampilkan sosok yang berbeda, bahwa Immanuel potensi luar biasa gitu. Potensinya luar biasa karena semua orang mau bekerja gitu. Semua orang mau bekerja, memberikan kontribusi. Setelah itu hanya dengan komando katakanlah, lalu saya turun ke bawah dan semua ternyata bisa gitu. Nah, itu juga karena pastinya gerakan Roh Kudus ya. Ya, misalkan saya ingat sekali ketika para pemuda saat itu ikut berkontribusi luar biasa sampai harus begadang. Udah gitu bukan hanya begadang ya,
turut kerja bareng gitu kan, apalagi pastori dekat dengan gereja. Jadi saya ikut bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya gerakan pemuda saat itu gitu ya, ketika saya masih di sana ya, kontribusinya luar biasa, kedekatannya, emosinya gitu, animonya memang sangat tinggi gitu. Tapi kembali lagi kepada ini kan karena perkunjungan. Nah itu memang harus diakui bahwa ketika meminta seseorang untuk melakukan pelayanan bersama, suka atau tidak suka, kita memang harus melakukan perkunjungan bersama dengan presbiter, nanti presbiter bersama dengan timnya, begitu kan. Nah, setelah perkunjungan mau tidak mau kan orang akan menjawab oke, siap gitu. Bahkan mungkin dia bilang siap, ada juga yang ya cuma namanya saja gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi itu dinamika persekutuan, tidak semua orang memberi diri dan oke, tapi kadang juga ada yang ogah-ogahan ya, tapi kita terima bahwa semua itu adalah persembahan syukur untuk Tuhan. Pendeta Maria Silahoy kala itu juga kerap membuat ibadah-ibadah bertematik. Jadi pada saat setiap prapaskah ya, sebelum Paskah kita kan melakukan yang namanya, kalau sekarang itu mulai dari Rabu Abu gitu, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh gitu. Nah yang lalu yang pernah saya buat di sana itu untuk para pelayan, presbiter, pengurus pelkat gitu kan, kita saling membasuh kaki, maksudnya simbol itu kan wujud pelayanan, meneladani bagaimana sesungguhnya Yesus melakukan pelayanan. Nah itulah yang harus dilakukan oleh semua gitu. Artinya jemaat pun harus melakukan hal yang sama untuk melayani. Jadi ada yang sampai menangis gitu kan, seperti itu emosi. Ya memang harus seperti itulah wujud pelayanan bersama dengan Tuhan, apalagi dalam persekutuan. Nah GPIB itu kan Indonesia kecil ya, seperti di Immanuel Bekasi kan ada Ambon, ada Jawa gitu. Kita pernah melakukan itu, kalau nggak salah itu budaya Ambon, terus Jawa, kalau saya nggak salah ingat itu. Jadi termasuk saya juga ikut yang lalu, kalau nggak salah budaya Batak gitu kan. Akhirnya kita cari dana, saya masih ingat dapat hampir 58 juta hanya dengan hitungan 1 jam penggalangan dana gitu. Saya masih ingat itu ya. Jadi artinya luar biasa juga respon jemaat ketika ibadah etnis gitu ya. Nah saya nggak tahu apa sampai hari ini juga masih dilakukan ibadah etnis gitu. Karena luar biasa kalau ibadah etnis itu orang terobsesi untuk kembali ke kampung halamannya gitu. GPIB Immanuel Bekasi memiliki kesan tersendiri bagi Pendeta Maria Silahoy. Ya, kesannya sangat mengesankan gitu ya. Sangat mengesankan karena persekutuannya, karena orang-orangnya, kita bisa saling menerima ya. Walaupun saya juga punya kekurangan pastinya, tapi di dalam persekutuan itu saya bertumbuh. Di Immanuel saya bertumbuh gitu. Nah, bersama dengan keluarga saya bertumbuh. Makanya kenapa artinya kalau misalkan saya di Bandung, saya sering ke sana juga gitu kan. Saya selalu kami masih punya loh gitu ya, grup PHM 2015-2017 gitu. Jadi dan kita sama-sama gitu masih terikat gitu ya. Walaupun seperti Pak Ketua 3 siapa namanya? Pak Nolfi sudah tidak ada gitu ya. Tapi grup PHM 2015-2017 masih ada. Jadi kita tetap bersahabat, saling curhat, saling menguatkan gitu. Dengan teman-teman 2015-2017 gitu. Ya harapannya GPIB Immanuel itu kaya orangnya. Dalam arti ini kualitasnya gitu. Dan itu diwujudkan dalam proses ketika penggalangan dana misalkan gitu ya. Semua orang ingin membangun, itu yang luar biasa. Lalu ketika apakah sekarang sedang berupaya untuk balik nama gitu, pasti dananya juga tidak sedikit gitu. Tapi saya yakin bahwa ketika berjalan bersama-sama, presbiter saling menguatkan, saling menopang,
pasti akan terlaksana gitu ya, apa yang menjadi harapan kita bersama. Nah, harapannya bahwa jemaat ini, karena ini gereja Tuhan punya gitu. Jadi persekutuan Tuhan punya, Tuhan yang akan menambahkan hikmat untuk semua orang yang ada, yang terlibat, bahkan dari generasi ke generasi, apalagi yang ke-36 tahun. Jadi berangkat nanti tahun yang ke-37 Tuhan akan memberkati Jemaat Immanuel Bekasi gitu. Seperti itu. Jadi yang saya tahu bahwa ketika saya masih di Jakarta, Jemaat GPIB Torsina Jakarta, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi itu bagian Jemaat GPIB Torsina Jakarta. Jadi waktu masih GP, saya di Torsina Jakarta, saya pun pernah datang gitu, sekitar tahun 80-an. Berarti sudah semakin dekat gitu. Immanuel Bekasi, 3 kata. Kalau saya bilang, dia bilang cinta, karena saya memiliki cinta di sana gitu. Yang kedua, saya juga memiliki rasa sayang gitu. Dan yang ketiga, saya punya semangat. Jadi cinta, sayang, semangat. 3 kata itu yang memang luar biasa untuk jemaat di Immanuel Bekasi. Semua karena cinta, sayang, dan semua juga punya semangat. Usai Pendeta Maria Silahoy, posisi Ketua Majelis Jemaat diisi oleh Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangin. Sedangkan untuk Pendeta Jemaat diisi oleh Pendeta Marlis Destonihina. Iya, saya tidak dapat informasi apapun tentang jemaat ini. Jadi saya buta. Cuman saya kuat, bukan mampu, saya semangat karena justru info itu hanya dari anak seorang pendeta. Dia majelis di GPIB Bahtera Iman, Penatua Gracius Kaihatu. Dia yang sedikit memberi gambaran, Bu, di sana bagus Bu, jemaatnya baik. Karena dia tahu papanya suka berpelayanan di sini, dia suka mendampingi. Itu saja. Jadi udah saya semangat dan yang saya rasakan bahwa saya berdinamika di sini, lalu saya banyak belajar dalam arti ditempatkan di situasi yang sama sekali baru, kemacetannya, lalu saya meraba-raba ini bagaimana, tapi ya saya bersyukur Tuhan menolong gitu dan saya enjoy. Kalau besar itu relatif, ya mungkin dewasa lebih tepat, ya. Saya beberapa kali ada di jemaat-jemaat yang besar, jadi nggak kaget dengan yang besar. Cuman yang agak membuat saya bergumul di sini, cepat sekali tersebar sesuatu yang nggak jelas. Itu yang itu. Jadi kalau saya diam, saya salah. Kalau saya bersuara, saya disalah-salahin. Mau apa coba? Emang enak? Tapi saya tahu Tuhan menempatkan saya di sini. Tuhan punya maksud. Proses pembangunan pastori serbaguna kala itu memiliki problema dan proses tersendiri. Iya, yang pertama saya melihat dan merasakan belum ada kesepakatan antara pelaksana harian majelis jemaat periode lalu dengan panitia pembangunan. Tidak ada kesepakatan, rapat melulu. Nah, satu saat saya bilang sama rekan-rekan PHM, ayo yuk kita mulai aja dengan hanya membersihkan. Kerja bakti lah, panggil PKB.
membersihkan. Lalu kami rapat, ada perjumpaan dengan panitia pembangunan, saya sendiri tanpa teman-teman PHN. Saya minta izin, apa ya kendalanya? Karena cuma dengar beginilah begitulah. Saya bertemu dengan panitia pembangunan, lalu panitia pembangunan Pastori Serbaguna, lalu ada kesepakatan kita memanfaatkan momen ulang tahun GPIB Immanuel Bekasi yang ke-33. Disitulah peletakan batu pertama pembangunan pembangunan Pastori Serbaguna. Dan puji Tuhan, setahun berikutnya kita merayakan, bukan merayakan ulang tahun, waktu itu ada penambahan presbiter yang diteguhkan, sekaligus kita resmikan PSG, mengundang majelis sinode. Itu. Jadi saya belajar untuk mari berkarya, daripada banyak ngomong tuh cuman buang energi, ya, ngomong cuman buang energi. Tapi mari berbuat sesuatu. Ini pekerjaan Tuhan. Kita semua alat di dalam tangannya. Dan jadilah PSG. Jemaat GPIB Immanuel Bekasi ini adalah jemaat yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Baik majelis jemaatnya, panitia pembangunannya, maupun juga jemaat atau umat Tuhan diberkati, sehingga mereka bergandengan tangan itu bisa bekerja bersama, berjalan bersama, dan membangun sebuah gedung yang megah seperti ini. Dan proses itu hanya berlangsung 1 tahun kurang lebih. Waktu itu yang hadir adalah Ketua 2 Majelis Sinode, Pendeta Eka Puemera, lalu beliau yang meresmikan. Pendeta yang hadir waktu itu ada almarhumah Pendeta Ana Rondo Wokas, dan mantan Ketua Majelis Sinode Pendeta Noce Manuhutu, karena beliau kebetulan di Bekasi, hadir bisa datang. Pengurus BP Mupel Bekasi, salah seorang penatua yang hadir, karena itu kan hari Minggu banyak pendeta-pendeta berpelayanan, begitu. Pastori Serbaguna tidak hanya hadir untuk tawa dan keceriaan, tetapi juga hadir sebagai tempat jemaat berteduh dan berlindung. Ya, waktu peristiwa banjir itu kita bersyukur. Pertama, gedung itu sendiri memang tidak ada aktivitas. Itu kan terjadi pada bulan Januari, ya. Sangat terasa waktu tahun baru, ibadah tahun baru. Kok sepi ya gereja? Kemana nih jemaat? Tiba-tiba terdengar berita banjir, dan satu persatu datang ke sini. Tenaga kita nggak ada, ya, kita nggak ada yang siap. Lalu apa yang ada? Itu kan fasilitasnya nggak ada kasur, nggak ada segala macam lah. Jadi saya dan PJ kami sibuk mengeluarkan apa yang bisa dikeluarkan. Kasur, bed cover, apapun yang menghangatkan silahkan. Nah, waktu itu kosternya Abia, ya. Abia dengan semangat, "Bu, aku mau beli bubur." Pakai duit siapa? Udah tenang aja Bu, ya udah, oke, beli aja bubur. Kita nggak punya apa-apa, nggak ada yang siap dengan situasi itu. Tetapi dalam koordinasi, akhirnya sektor 1, ibu-ibu sektor 1 menyiapkan makan siang dan malam. Itu. Nah, betapa kalau dalam situasi seperti itu, koordinasi penting. Koordinasi sangat penting. Itu sangat menolong, ya. Jadi artinya gini, oh kebutuhannya ini, jemaat bantu ini, sebagian kerjakan ini, begitu. Itu. Dan luar biasa, berikutnya adalah semua mau membantu. Seluruh jemaat ya mau membantu, gitu. Ya kalau ada yang ketok pintu bilang, "Bu, ini gimana Bu? Udah ada yang datang, hujan-hujan basah. Ya aku punya anak, punya baju ada. Ya aku kasihlah." Begitu aja, nggak ada mikir yang lain dan sebagainya. Baju itu juga dikembalikan kok. Saya bilang itu. Terus
Udah gitu untuk kasur memang kebetulan. Jadi sebelum banjir itu kan bapaknya suami saya itu kan Bapak Bintang itu kerjanya di Palembang. Anak-anak itu karena Pastori Serbaguna itu terlalu besar, Pastori 2 itu terlalu besar. Jadi mereka tidur ngumpul dengan saya. Takut ceritanya. Saya juga belum punya guguk kan. Jadi mereka takut, jadi tidurnya satu ruangan. Nah, Debbie pun termasuk juga takut. Jadi satu kamar lah kami. Karena satu kamar, maka di kamar-kamar itu ada kasur. Jadi begitu teman-teman GP, Patrick dan juga Bung Abia datang dan bilang, "Bu, ini gimana, Bu?" Gini. Ya sudah, kasurnya ada, ambil aja gitu. Gimana ya, bapaknya kok nggak pulang-pulang ke Kartini nolong keluarga Pak Bagio gitu kan. Ya akhirnya gimana, dia nggak bawa HP juga, akhirnya gimana caranya ya. Nah, tapi puji Tuhan teman-teman GP bisa dikontak di sana. Sebenarnya udah berencana mau pulang dengan Pak Agus, tapi sayangnya motor Pak Agus mogok lah. Jadi akhirnya teman-teman GP lah yang akhirnya mengantar. Memang dia pagi-paginya harus berangkat ke Jakarta gitu ya. Tapi ya apa ya, seru loh ya. Apa ya, yang dibilang orang berat sebenarnya menurut kita enggak berat karena enjoy ya. Jadi mau dibilang sampai nggak begadang, nggak tidur, tapi karena hati gembira, jadi yang kayak begitu itu nggak terasa gitu, nggak apa ya, berat gitu, rasa kesel dan sebagainya enggak. Cuman kalau pas baru mau, pernah ya teman-teman, pernah ya baru misalnya pengen ngantuk banget, baru tidur, baru tarikan satu misalnya gitu, tidur napas berat ya, kayak ngorok gitu ya, baru narik gini tiba-tiba panggil Ibu Pendeta, itu aja. Ada apa lagi nih, cuman gitu aja. Tapi terus terang senang gitu loh, senang banget gitu loh bisa nolong, karena ya saya kan enak tidurnya di kasur, yang lain kan terendam gitu kan. Ya lebih susah lagi mereka. Saya enak masih dapat makan, bisa ke kamar kecil dan sebagainya. Tapi jemaat yang lain kan nggak bisa, dia harus beberapa jam terendam dengan air begitu ya. Itu yang saya dapat tuh kesannya bukan itu, tapi kesannya saya bilang luar biasa ya, banyak orang, anak-anak dan jemaat yang datang memberi diri dengan sukacita untuk bekerja, menolong saudara-saudara yang terkena banjir gitu. Itu kesannya. Jadi yang saya dapat kesan luar biasa sebenarnya. Dan menariknya itu GP. Jadi benar juga kalau GP itu dibilang apa ya, pilarnya gereja gitu loh ya. Dan mereka rela basa-basa. Tidak hanya ada satu yang paling seru dan aku ingat itu, bahwa kita tidak hanya nolong sesama kita loh ya, tapi ada anjing juga loh yang kita tolongin untuk diungsikan loh, luar biasa. Tapi bukan saya sih, gerakan pemuda maksud saya, tapi dibawa juga ya di sana. Jadi luar biasa loh, pertolongan tuh bagi semua makhluk gitu loh ya, luar biasa itu. Itu deh kesannya tuh. Selain membangun kedekatan dengan jemaat, Pendeta Diana juga membangun kedekatan dengan pemerintah setempat. Saya juga merasakan campur tangan pemerintah di GPIB Immanuel Bekasi. Jalanan ini di sekitar gereja kita itu atas kebaikan dan perhatian Bapak Wali Kota Rahmat Effendi. Syukur kepada Tuhan, sehingga jalanan di sekitar kita rapih kan. Dan itu karena percakapan BP Mupel, waktu itu ketuanya Pendeta Menita Damping. Kami difasilitasi bukan hanya Immanuel tapi beberapa gereja yang punya persoalan pembangunan lah, surat-surat gerejawi, apa dan lain sebagainya. Surat gerejawi dalam arti izin untuk membangun, izin perluasan dan sebagainya. Nah, waktu kami audiensi dengan wali kota, ditanya, Immanuel apa keperluannya? Saya sampaikan, jalan Pak tolong. Dan itu bulan Mei ya, kita percakapan, lalu perjumpaan kedua terjadi lagi, dan puji Tuhan Desember jadi betul-betul diperbaiki. Itu berkat Tuhan untuk Immanuel Bekasi, hadiah Natal lah waktu itu melalui pemerintah Kota Bekasi gitu. Saya ingat betul dulu bukan di PSG, kami pernah makan bersama waktu itu di rumah makan Pelangi di sana. Itu dengan pengurus RT RW di sini, jamuan makan buka puasa bareng
itu buka puasa bareng, dan di situ terjalin keakraban. Lalu ada kegiatan juga bersama masyarakat ketika pengobatan gratis yang dilakukan oleh Pelkes GPIB Immanuel Bekasi juga dengan Komisi Germasa di Balai RW itu. Lalu beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kami rasa pemerintah di sini sangat menunjang ya aktivitas GPIB Immanuel. Bahkan waktu terjadi PPKM, ya itu hari pertama tanggal 3 Juli lalu kan ada pengantin tuh di sini. Itu pelayanan paling tegang selama saya berpelayanan. Terus terang, karena sudah ada isu begini. Tegang betul-betul. Tetapi ketika berkomunikasi dengan Pak RT bilang jalan saja. Nanti saya akan hadir, bukan hadir, dia akan berkeliling di gereja kita. Sudah, malamnya aku nyanyi tenanglah kini hati. Sebelumnya betul-betul tegang, tapi berpengaruh juga ketika pelayanan jalan. Berpengaruh. Kalau tiba-tiba ada ini dan itu bagaimana? Itu di benak saya, ya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan berperkara di situasi yang tidak mudah, tegang loh itu, tapi jalan dengan baik. Pendeta Marlis pernah merangkap posisi selain menjadi pendeta jemaat, tetapi juga menjadi ketua 3 dalam PHMJ GPIB Immanuel Bekasi. Dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pendeta jemaat dan juga pelaksana harian majelis jemaat ketua bidang 3. Sebenarnya untuk posisi ketua bidang 3 itu saya mengganti paruh waktu dari Bapak Penatua almarhum Rory Pandey yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi supaya seluruh kegiatan-kegiatan dan program-program yang sudah kita sepakati bersama bisa terlaksana dengan baik, maka diputuskanlah untuk adakan pemilihan, dan di situ kemudian sayalah yang dipilih untuk menggantikan itu paruh waktu sampai dengan masa pemilihan untuk periode berikutnya dari PHMJ. Saya sebenarnya agak terkejut ya, karena bagaimana ya nanti saya menjalankan tugas saya ini sebagai pendeta jemaat dengan mobilitas yang tinggi di jemaat GPIB Immanuel Bekasi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap bidang 4 di situ ya. Tapi luar biasa dari rekan-rekan pelaksana harian majelis jemaat dan juga pengurus K6 Pelkat, kakak layan PA dan PT sangat welcome, artinya mereka sangat bekerja sama dengan saya, dengan kami dari bidang 4, sehingga seluruh tugas-tugas itu dapat berjalan dengan baik. Memang tidak mudah karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan, khususnya di dua masa sebelum pandemi dan masa setelah pandemi ini. Jadi di dua situasi seperti itu kami harus jalani. Nah, kami di masa itu saya harus bersama dengan Ibu Lina Hutahuru, kami harus mempersiapkan untuk proses pemilihan pengurus atau pergantian pengurus dari K6 Pelkat yang ada. Lalu kemudian pembinaan setelah proses pemilihan itu ada pembinaan terlebih dahulu, tapi sudah dalam situasi kita ini dalam keadaan pandemi. Nah, itu kan luar biasa ya, kita harus kerja bagaimana caranya, dan ini kesan yang luar biasa yang saya dapat dari pengalaman ini, bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ketika COVID-19 melanda tanah air kita tercinta, ya sangat tidak siap. Sempat kan kita waktu itu, saya ingat kita libur seminggu, yes, betul, tanpa ibadah, ya karena kita nggak siap. Tetapi kemudian minggu berikutnya kita harus lakukan itu, dan semangat kebersamaan walaupun seadanya, tapi pelayanan harus dilakukan. Itu jadi momen yang buat saya bukan mengharukan, bukan menyedihkan, ya mengharukan. Karena memang ya mau tidak mau harus dihadapi. Udah kita yang artinya yang berumur pada gaptek,
Itu tantangan tersendiri loh. Tapi bersyukur dengan kalian yang muda-muda, yang lebih canggih dari kita dan sangat membantu sampai saat ini gitu. Begitu. Jadi memang pandemi ini kan melanda secara global ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi mendunia. Terus kemudian virus ini berkembang dengan cepat dan membunuh semua orang yang ada di sekitar kita dengan cepat pula. Sehingga mau nggak mau gereja harus mengambil kebijakan untuk bersama dengan pemerintah memberantas penyebaran virus COVID-19 ini. Dan salah satunya adalah ya kita harus merubah dengan bahasa yang sederhana, adaptasi dengan situasi. Banyak perubahan dan adaptasi yang harus dijalani. Agak kagok juga ya, karena bayangin deh, kita khotbah di atas, orangnya di bawah itu sibuk dengan kamera, nggak perhatian ke kita gitu loh. Biasanya kan kalau kita khotbah gitu, jemaat itu kan melihat, konsen, ini orangnya di sini, ada yang dengan komputernya, ada dengan sound systemnya, ada orang tapi mereka nggak perhatikan gitu. Jadi kayaknya kita ngomong dengan bangku-bangku gitu ya. Jadi itu saya bilang agak kagok juga ya. Terus sudah gitu karena beda ya secara psikologi ya. Artinya kalau kita berkhotbah karena sudah lazim ya. Kita itu kalau melayani itu setiap ibadah minggu ada tata ibadahnya dan ada jemaatnya. Sekarang kita melayani itu kosong di depannya. Terus kemudian kita nggak boleh salah. Kalau biasanya kalau misalnya saya salah ngomong, seperti misalnya saya mau bilang A tapi B yang saya sebut misalnya seperti itu ya, saya masih bisa ralat di situ. Nah tapi kalau yang ini kan nggak bisa. Jadi takut juga muncul dan akhirnya dilihat tidak hanya oleh jemaat tapi oleh semua orang. Kesalahan itu kan luar biasa begitu ya. Jadi agak sedikit kagok ya, takut juga. Saya bilang sama teman-teman di streaming bahwa saya kok deg-degan ya, kayak orang baru pertama kali mau itu ya. Tapi seiring waktu ya kita berjalan dengan penuh semangat ya, akhirnya kita terbiasa juga dengan keadaan ini gitu ya. Mulai terbiasa gitu ya dengan keadaan ini ya. Semogalah segera berlalu pandemi ini supaya bisa kembali lagi. Segala daya dan upaya tetap dijalankan demi kelanjutan pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Yang pertama itu doa. Kuncinya di doa. Ketika kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menyatakan kemurahannya dan kebaikannya. Lalu yang berikutnya membangun kerjasama ya dengan semua pihak, dan rendah hati itu penting. Kalau kita sombong, goodbye. Kenapa kita bisa bertahan? Bukan kita menanamkan kepada jemaat, ayo tetap beribadah. Bukan kolektenya yang penting, tapi persekutuannya dengan Tuhan. Itu penting. Itu jauh lebih penting. Dan itu membuat daya tahan tersendiri. Makanya kita nggak menekankan, ayo persembahan, nggak. Serelanya, semampunya, sekuatnya. Ada yang mengeluh, aduh Bu mau makan aja susah. Nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya menghadap, saya sangat tahu kondisi di jemaat kita. Karena saya sering dulunya waktu sebelum pandemi kunjungan ke rumah-rumah. Ya, jadi saya tahu betapa udah secara ekonomi mereka tertekan, masalah-masalah kehidupan. Lalu berapa banyak anak-anak yang harus belajar secara online tapi tidak punya kuota. Itu yang bikin saya hayati betul. Jadi bukan mengada-ada saya menangis, tidak. Tapi berat, situasi ini berat. Berat buat jemaat kita yang susah gitu loh. Nah, pernah, ya saya nggak usah sebut nama. Pernah satu orang ibu, saya bertelepon, dia bilang, Bu, saya nggak bisa
ikuti ibadah. Itu permulaan pandemi ya, baru berapa minggu pandemi. Lalu saya tahu dia sendirian, saya telepon, dia bilang, "Bu, saya nggak bisa gereja, nggak bisa ikut gereja YouTube ya, gereja itu." "Kenapa?" Saya bilang, "Saya nggak punya kuota, Bu." Ya, itu ibu sedih banget. "Ya udah, nggak apa-apa, baca SBU." "Iya Bu, saya baca SBU." "Lakukan itu terus ya," aku bilang gitu. Gitu. Sampai sebegitunya loh. Nah, apakah kita mau paksa orang harus persembahan? Enggak. Yang penting dia mau membangun persekutuan dia dengan Tuhan. Itu. Jadi yang saya mau katakan adalah Tuhan gak meninggalkan kita. Tuhan gak meninggalkan kita. Dengan caranya pasti Tuhan berkati. Nah, buktinya tuh semua masih bisa bertahan. Semua masih bisa bertahan. Ya, kalaupun ada yang terdampak, kita semua terdampak. Semua terdampak. Tetapi jangan hitung bebannya. Mari rasakan berkatnya Tuhan. Itu bikin kita plong. Memang manusiawi ya kalau kita kok berat banget. Tapi mari sikapi dengan berpengharapan. Teman-teman dari presbiter sektor, jadi ada korsek dan juga beberapa majelis jemaat di sektor masing-masing itu, mereka juga sangat sangat bekerja sama dengan kami ya, dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pelayan. Jadi banyak yang kemudian harus dilayani melalui doa atau kunjungan virtual. Jadi saya kasih contoh bahwa kayak ada yang sakit gitu, atau ada jemaat yang punya pergumulan gitu ya, mereka nggak segan-segan langsung kontak, dan akhirnya kita mulai bikinlah doa virtual ya, kunjungan virtual. Jadi bagus juga sih, kita nggak bisa jangkau ke dalam rumah sakit karena aturan, tapi melalui media itu kita bisa jangkau ke mereka. Saya bisa jangkau ke jemaat yang terpapar gitu ya. Jadi malah bisa video call, bisa lihat gimana Kak gitu ya. Ada beberapa gimana Kak keadaannya, ini masih ini gini. Bisa ngomong bertatap wajah dengan mereka, bertatap muka walaupun lewat media ya. Tapi luar biasa, mulanya dari itu. Nah, lalu kemudian seiring perjalanan waktu kemudian dibuatlah program perkunjungan virtual bagi jemaat, dan itu dilakukan melalui Zoom. Ya, yang pertama kita harus lihat bahwa ini pekerjaan Tuhan. Kita semua hanya alat. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Ya, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Lalu kalau kita mau buat pembinaan waktu itu ya, rasanya kok kita berani ya kumpul orang banyak waktu itu di sini. Iya loh. Ikut pembinaan pakai masker. Kita peneguhan pun pakai masker semua, ya kan? Tapi ya mungkin karena kita punya keyakinan ini pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita lakukan. Dan momen itu buat saya indah. Ya, buat saya indah. Buat semua rekan-rekan sepelayanan di PHM juga melihat itu luar biasa respon ya. Kalau ingat kan kita penuh di sini oleh pengurus Pelkat. Nggak ada jemaat loh waktu itu. Tapi dengan warna-warni seragam, itulah GPIB. Seperti itu. Jadi saya melihat berkat Tuhan luar biasa kok buat Immanuel Bekasi ini. Momen-momen tertentu. Lalu peneguhan sidi kita lakukan. Ya, baptisan kudus kita lakukan pada seorang oma tua di gereja ini sore hari. Itu. Jadi di balik pandemi semangat berpelayanan di Immanuel tidak berkurang. Itu yang saya temukan. Selain COVID, masih terdapat juga beberapa hal yang masih digumuli oleh GPIB Immanuel Bekasi. Ya, yang pertama kesulitannya pastori-pastori itu kan ada yang nama pribadi, ada yang nama keluarga.
Nah, kesulitan pertama kita harus mengurus pada ahli waris. Ya, ahli warisnya ada yang di Batam, ada yang di Bali, dan itu harus dikeluarkan transport oleh kas jemaat, mendatangkan mereka, menandatangani surat mau balik nama itu di hadapan notaris. Itu perlu kebijakan tersendiri dan lumayan disepakatinya gitu. Menghubungi orangnya dulu, bersedia datang, ketemu. Kalau cuman pendeta-pendeta yang di sekitar kita masih gampang, masih di Jakarta, kalaupun di beda provinsi nggak terlalu jauh gitu loh, masih terjangkau. Tapi yang sulit itu anak-anak yang ahli waris. Nah, sesudah itu kita menerima tanda tangan mereka, persetujuan untuk proses balik nama, berjalanlah sekarang sudah hampir 70% sebenarnya. Tapi terkendala di PPKM, bukan PPKM, sebelumnya apa tuh? PSBB. PSBB itu yang membuat kantor di BPN di Bekasi agak tutup, menghubungi orang sulit gitu. Nah, lalu satu sudah keluar sertifikatnya, masih 2 lagi. Terkendala lagi di PPKN gitu, keluar AJB yang 1 ya. Gitu. Banyak kesan yang sangat melekat oleh Pendeta Diana dan Pendeta Marlis terhadap GPIB Immanuel Bekasi. Wah, kalau bilang membekas banyak, sangat banyak. Pertama, saya punya beban mental ketika Pendeta Elmi, ya, suaminya sakit. Saya masuk di sini, waktu itu harus ada perjamuan kudus. Saya masih di Bahtera Iman, Pendeta Elmi telepon, ibu saya nggak bisa melayani karena suami saya sakit. Saya bilang, layani suamimu. Tidak lama sesudah itu suaminya meninggal. Itu momen yang saya rasa berat. Artinya beratnya begini, saya menempatkan diri dalam posisi Pendeta Elmi. Ya, saya mengerti perjuangannya dalam berpelayanan dulu-dulunya ya. Tapi yang paling bikin saya sedih adalah perhatian jemaat ini. Bukan sedih-sedih terharu, bukan sedih-sedih apa, sedih bangga gitu loh. Ketika hampir semua jemaat datang ke Jakarta Pusat loh. Itu saya lihat, wah luar biasa nih perhatian buat hamba Tuhan. Itu. Nah, itu berkesan buat saya, betapa jemaat Immanuel ini memperhatikan pelayan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika perpisahan dengan Pendeta Elmi, saya melihat banyak yang datang. Suasana berbeda ketika saya di sini serah terima. Ya, jujur aja saya harus bilang itu. Jemaat yang datang untuk Pendeta Elmi banyak. Itu berarti selalu pelayanan berbuah. Pelayanan selalu berbuah. Orang boleh menjelekkan, boleh menjatuhkan kita, tapi buah pelayanan itu akan selalu nampak. Itu. Dan semoga ini menjadi daya dorong untuk kita semua di situasi sulit ini. Tuhan gak biarkan kita. Immanuel tuh luar biasa gitu. Kalau menurut saya ya, itu. Karena aku yang ngerasain sih luar biasa gitu loh. Aku mau ceritain nanti aku nangis, jadi nggak usah. Di situ saya bertumbuh, saya berkembang. Bagaimana saya menempatkan diri sebagai pendeta jemaat. Bagaimana saya kan artinya in the first saya jadi pendeta jemaat. Jadi saya harus selalu ingat diri, oh saya pendeta jemaat gitu kan gitu. Supaya saya jangan terlalu melangkah jauh begitu kan, mengambil bagian yang sebenarnya bukan porsi saya begitu kan. Nah, lalu kemudian perhatian jemaat lah luar biasa begitu. Jemaat aja susah tapi masih doain pendeta gitu loh, gitu. Kan luar biasa gitu loh. Nah, itu jadi makanya saya mau bilang luar biasa gimana ya? Ya saya sakit, Yohana datang loh waktu itu di rumah sakit ya.
Yohana mewakili GP ya, ketika kami berduka, ketika banyak kali, ketika kami senang, ulang tahun, luar biasa loh tuh, banyak sekali perhatian. Jadi kalau mau diceritain luar biasa itu. Dan jemaat dalam keadaan bergumul tapi masih ingat pendeta. Berilah masa mudamu, berilah dirimu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka nanti anak-anak akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hari esok saudara. Tuh. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut. Dan jangan memperhitungkan itu. Berikanlah dirimu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka engkau akan melihat hari-hari baik dalam kehidupanmu. Ya, hari-hari baik itu bukan berarti kamu akan jadi manajer, bukan. Tapi ya kamu akan melihat hari-hari baik, hari-hari berharga dalam hidupmu. Kamu akan menikmati bagaimana kehidupan ini. Saya juga begitu kan. Saya melayani Tuhan bukan berarti saya nanti akan diberkati, tapi saya melihat berkat-berkat itu. Nah, dan ukuran berkat itu kan bukan finansial, bukan jabatan, bukan, tapi kebahagiaan. Terus terang saya bilang, nggak jujur loh, saya senang kok ada di sini. Dan itu kan karena saya meyakini bahwa ketika Tuhan menempatkan saya di sini, Tuhan ada di sini. Lewat semua kita. Saya melihat justru pandemi ini momen pemudanya pada muncul, ya, dengan potensi-potensi teknologi, dengan potensi-potensi kemudahan kalian, artinya daya tahan tubuh, kesehatan, kekuatan, itu jadi momen penting. Nah, yang kurang apa dari GP? Cuma satu, disiplin. Iya, disiplin. Saya berapa kali agak kesel, terus terang agak kesel. Misalnya mau ibadah jam 7, jadinya jam 8. Itu kan wasting time sebenarnya. Wasting time. Lebih baik bilang jam 8 atau bilang setengah 8. Gitu, itu aja sih. Lalu yang berikutnya mungkin perlu dibangun kerjasama yang baik ya, sehingga tidak ada gap-gapan. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ibu salah melihat, ibu salah memperhatikan ada blok-blok di sini. Itu yang ibu lihat gitu. Tapi sebenarnya semangat kalian luar biasa. Kalau gabungan itu, ibadah gabungan kan lumayan banyak yang datang. Ibadah nuansa muda itu banyak yang datang. Nah, teknologi penting, tetapi membangun persekutuan dan kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan yang beriman dan berdisiplin itu juga penting. Ya, tahun depan akan ada pemilihan diaken Penatua, ya. Itu warga jemaatlah yang memilih, bukan pendeta. Seringkali sudah terpilih baru yang diomelin pendeta. Yang diomelin pendeta. Kenapa sih Bu dia begini-begini? Loh, yang pilih dalam hatiku, yang pilih lu kok gue yang disalah-salahin. Bahasa mudanya ya. Nah, ke depan mari dari sekarang sudah dilihat, didoakan kalau memang dicalonkan, didoakan. Oh, ini calon dari sektor kami misalnya. Dari sektor berapa, didoakan. Lalu pilihlah cara alkitabiah maupun syarat-syarat administratif sesuai dengan tata gereja GPIB. Itu. Lalu harapan-harapan ke depan, kita belum tahu situasi pandemi ini kapan berakhir. Jangan pernah patah semangat. Jangan juga salahin pandemi, emang lu males kok. Mari berperan seperti kalian lah dengan waktu yang ada. Susah lo atur waktu di tengah pekerjaan, tapi kita harus berpelayanan. Ya, berapa kali ibu nggak punya makanan di rumah, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu karena nggak sempet. Giliran mau pergi, udah mau berangkat nih, tiba-tiba ada acara mendadak, nggak ada info. Padahal kemarin ketemu. Itu kan cuman how to manage. Coba bilang, Bu, besok kita ada acara. Sore-sore saya jalan dong cari telur kek, cari kornet kek. Gitu loh. Nah,
Kadang-kadang orang cuma lihat saya marah aja, tapi nggak tahu di balik itu, gitu loh. Bukan ibu nggak suka tiba-tiba ditunjuk, enggak. Waktu saya untuk berpelayanan, saya memberi diri saya melayani Tuhan sejak 38 tahun yang lalu. Ketika saya berlutut di GPIB Sebaot Bogor, saya diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen. Itu. Jadi jangan gampang menjudge sesuatu. Gitu saja. Nanti saya nangis deh. Udah. Immanuel Bekasi ini gereja besar yang diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Jadi teruslah melangkah untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam dunia ini. Itu saja, sederhana. Jadi melalui program-program ya, melalui pelayanan-pelayanan yang menyentuh tidak hanya di atas tapi di bawah, tidak hanya di dalam tapi juga di luar, gitu. Ini kita diberkati loh, luar biasa. Sampai hari ini diberkati. Kenapa kita nggak memberkati orang? Itu saja. Buat saya itu bagian dari perjalanan, ya, bagian dari perjalanan berpelayanan. Dan saya sungguh mengucap syukur pelayanan saya sendiri berwarna, mulai dari KMJ, 2 kali jadi KMJ, lalu di non-organikan, lalu saya mendampingi Pak Pendeta, saya tetap berpelayanan, dalam arti tetap memberitakan firman, kemudian dipercayakan lagi sebagai pendeta organik, dimulai dengan KMJ tadi di GPIB Sion Koba, lalu berpelayanan sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Medan, lalu di Horeb Cililitan, lalu ke Philadelphia, Banten, lalu ke Bahtera Iman, lalu di sini sebagai KMJ, dan nanti memasuki masa pensiun. Saya melihat itu rangkaian mutiara yang Tuhan tempa buat saya, ya, berpelayanan. Dan saya berharap kasih Tuhan tetap menyertai perjalanan selanjutnya ke depan, gitu. Walaupun kita belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tetapi kita tahu seperti janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Immanuel.